Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Roma Tusuk Sate. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini berlatar tahun 2019 yang mana atasan Mimin Marcel bernama Pak Hamid membeli rumah baru di daerah Tiga Raksa, Tangerang. Setelah membeli rumah tersebut, musibah datang silih berganti dalam kehidupan keluarga Pak Hamid. Tidak hanya musibah saja, bahkan keluarga Pak Hamid terteror makhluk halus. Nah, buat kalian yang penasaran musibah dan teror apa saja yang keluarga Pak Hamid alami, langsung simak ceritanya. Kali ini saya bercerita dari sudut pandang orang pertama. Perkenalkan, namaku Hamid, lelaki berusia 32 tahun yang sudah memiliki seorang istri cantik bernama Ismi, 29 tahun, dan dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Dini berusia 6 tahun dan Indri 5 tahun. Aku sangat bersyukur karena di usiaku yang bisa dibilang sudah cukup matang ini, aku memiliki jabatan yang lumayan tinggi di perusahaan. Secara finansial, aku pun termasuk dalam kategori keluarga menengah ke atas. Walaupun aku ini sudah berumur, berkeluarga, bahkan sudah mapan, ayahku masih saja memaksaku untuk tetap tinggal di rumahnya yang berada di kawasan Bogor. Ya, memang sih, sejak perceraian ayah dan ibuku dulu, ayah tidak pernah sekalipun membuka hati untuk wanita lain. Ia hanya fokus bekerja dan bekerja supaya aku menjadi anak yang hebat kelak. Oleh sebab demikian, kedekatan batin antara aku dan ayah sangat erat. Setelah aku menikah dengan Ismi, ayah melarangku untuk membeli rumah karena dikhawatirkan aku tidak lagi fokus mengurusi beliau. Lambat laun aku yang sudah dikaruniai dua orang putri yang semakin bertumbuh besar. Mau tidak mau aku harus membeli rumah sendiri karena di rumah ayah hanya memiliki 2 kamar tidur utama saja. Aku dan Ismi perlahan mencari rumah yang dekat dengan rumah ayah, agar aku tetap bisa dekat dengannya. Namun, setelah beberapa kali melakukan survei di beberapa perumahan terdekat, Ismi merasa kurang sreg dengan lingkungannya. Aku pun tidak bisa memaksakan kehendakku terhadap Ismi, karena selama ini ia sudah mengalah untuk tinggal seatap bersama ayahku. "Mas, Mbok ya jangan di Bogor terus tah. Aku ini bosen loh. Ini kan rumah kita. Masa sih mas mau terus-terusan menuruti kemauan bapak terus? Lah iya, kalau bapakmu akan hidup 100 tahun lamanya. Nah misalnya amit-amit beliau meninggal, ya mau ndak mau kita juga bakalan tinggal sampai tua di Bogor toh mas," ujar Ismi sambil cemberut. "Ya wes dek, saiki gimana maumu saja. Mas giliran yang ngalah. Tapi mas mohon ya dek, setiap weekend Mbok ya ingat sama bapak di Bogor. Kita pokoknya harus jenguk ke sana," jawabku sambil membujuk. Ismi pun setuju dan ia langsung memintaku mencari rumah di kawasan Tangerang. Kota Tangerang sendiri dipilih Ismi karena jarak ke kota Jakarta, tempat kerja Ismi dan kantorku, tidak begitu jauh. Begitupun jika Ismi ingin berkunjung ke rumah saudara kandungnya, Winarti, yang juga tinggal di daerah Tangerang. Saat weekend kami sempatkan kembali untuk mencari rumah di kawasan Tangerang. Atas beberapa usulan dari kerabat, kami diarahkan langsung ke sebuah perumahan elit yang berada di kawasan Tiga Raksa. Aku dan Ismi yang pertama kali menginjakan kaki di klaster perumahan elit tersebut langsung terpikat dengan fasilitas-fasilitas lengkap yang diberikan. Terlebih faktor keamanannya 1x24 jam, serta wilayah tersebut dekat dengan sekolah SD swasta yang cukup bagus untuk Dini. Mengingat tahun depan Dini akan menempuh pendidikan sekolah dasar. "Wis Thomas,
sepertinya perumahan ini memang cocok untuk kita. Sekolah dasar untuk Dini dekat, mau ke pasar dekat, dan juga akses untuk kemanapun dekat, ucap Ismi meyakinkan. Kami berdua langsung menghampiri kantor pemasaran perumahan elit tersebut. Dan di sana kami ditawarkan beberapa rumah kosong yang siap huni. Kalau menurut saya, sebaiknya Bapak dan Ibu ambil rumah ini saja. Berhubung rumah ini sudah hampir 3 tahun belum berpenghuni, kami adakan diskon besar-besaran, bahkan sampai 35%, dan bebas biaya administrasi, serta free air conditioner, plus TV LED 24 inch. Jelas Fadil seorang salesman sambil menunjukkan denah rumah kosong yang ternyata letaknya persis berada di tengah pertigaan jalan atau tusuk sate. Aku menoleh ke arah Ismi. Sebenarnya ada rasa ragu untukku mengambil rumah itu. Dek, apa ndak lebih baik ambil posisi rumah Hook saja? Tanyaku pelan. Ismi menggelengkan kepalanya dan terlihat ia sangat senang sekali dengan harga miring serta bonus yang didapatkan dari rumah itu. Enggak mas, wis toh yang ini saja, lumayan lah mas, kita bisa menghemat uang tabungan kita loh. Sisanya bisa untuk biaya furnitur dan juga renovasi pemugaran rumah loh. Saat itu aku sudah tidak bisa menolak lagi keinginan Ismi. Bagiku kebahagiaan Ismi adalah kebahagiaanku juga, walaupun sebenarnya dari awal aku kurang srek dengan posisi rumah tersebut. Singkat cerita, karena alasan waktu kami yang sama-sama sibuk bekerja, serta anak kami Dini yang sebentar lagi akan masuk sekolah dasar, tanpa berlama-lama dan tanpa berpikir panjang, aku dan Ismi langsung membeli rumah itu. Baru berselang 3 hari dari serah terima kunci rumah, Pak Laksono dan 3 orang anak buahnya. Pak Laksono ini mandor ya dari perumahan tersebut, yang akan merenovasi rumah terkena musibah. Saat Pak Laksono dan anak buahnya menaiki tangga menuju ke lantai 2, entah mengapa kaki Pak Laksono seperti ada yang menjegal hingga menyebabkan tubuhnya terjatuh dan menimpa 3 anak buahnya yang berdiri tepat di belakang Pak Laksono. Beruntung mereka tidak kenapa-napa. Hanya saja kaki Pak Laksono mengalami cedera ringan. Tidak hanya itu, Sarmuji, salah satu anak buah Pak Laksono pun mengungkapkan jika saat mereka merenovasi rumah, walaupun di pagi sampai sore hari, rasanya ada hawa dingin yang mencekam di sekelilingnya. Dek, perasaan mas kok ndak enak ya? Mas kepikiran omongan Pak Laksono dan pengakuan anak-anak buahnya kalau rumah yang baru kita beli itu hawanya ndak enak dan bisa bikin celaka orang. Masa belum ada 1 minggu direnovasi sudah ada kejadian korban toh dek? Apa ini ada sangkut pautnya dengan posisi rumah tusuk sate? Tanyaku. Duh mas, kamu itu aneh banget. Masa iya masih aja percaya mitos tusuk sate sih? Sudahlah mas, Pak Laksono hanya terjatuh biasa, jangan dibesar-besarkan toh. Apalagi disangkut pautkan dengan hal di luar logika, jawab Ismi ketus. Aku tidak lagi berani mengungkit permasalahan itu. Aku yakin jika aku bersikeras dengan permasalahanku akan bisa menimbulkan konflik dengan Ismi istriku. Beberapa hari kemudian Pak Laksono menelponku saat sedang di kantor. Assalamualaikum Pak Hamid, sampean kemarin habis cek rumah ya? Kok tumben gak kasih tahu dulu? Oh ya, ngomong-ngomong saya mau informasi saja Pak. Sepertinya semen dan ubin granit untuk bagian dapur kurang Pak. Terserah mau sampean saja yang beli atau saya, ucap suara Pak Laksono dari seberang sana. Waalaikumsalam Pak Laksono. Sepertinya silakan Pak Laksono saja yang beli, karena saya dan Ismi masih sibuk, belum sempat untuk ketiga raksa lagi. Oh ya Pak, sebelumnya dari mana Bapak mengambil kesimpulan kalau saya datang ke rumah Tangerang? Tanyaku balik penasaran. Yang bener Pak. Soalnya tadi saat pagi saya lihat di lantai rumah banyak sekali jejak langkah kaki anak kecil. Tapi suara Pak Laksono perlahan mengecil. Tapi apa toh Pak Laksono? Mbok ya jangan ngomong sepotong-sepotong, ujarku agak memburu. Tapi jejak langkah itu hanya beberapa langkah lalu menghilang.
lalu lanjut lagi beberapa langkah lalu hilang lagi. Dan saat saya membuka rumah, semua keadaannya berubah posisi, Pak. Contohnya yang tadinya saya menaruh semen di lantai 1. Loh, jebule kok bisa di lantai 2, Pak? Awalnya ya saya pikir Bapak udah cek rumah dan merapikan barang-barang. Jawab Pak Laksono. Aduh Pak, sampean jangan ngaco. Saya itu belum ke sana, apalagi anak saya yang ke situ. Lagian kunci rumah itu kan hanya ada 2, satu di tangan saya, satu di tangan Pak Laksono. Jadi tidak mungkin toh ada orang yang masuk selain kita berdua. Jawabku seolah tidak percaya. Apa jangan-jangan Pak Laksono lupa mengunci pintu sehingga ada orang yang masuk ke dalam rumah? Takutnya ada maling, Pak. Coba Pak Laksono pastikan dulu di rumah tidak ada barang-barang yang hilang, sambungku. Waduh Pak Hamid, sudah saya cek berkali-kali sebelum saya pulang. Rumah Pak Hamid sudah terkunci. Rasanya bukan maling, Pak, karena tidak ada yang hilang. Hanya saja barang-barang material kami semua berubah posisi, seperti ada yang memindahkan. Ucap Pak Laksono heran. Ya sudahlah, anggap saja bukan hal yang penting untuk dibahas, Pak. Untuk pembelian material yang kurang, saya serahkan pada Pak Laksono saja. Jawabku dan tidak lama aku matikan telepon itu. Aku berusaha untuk tidak memikirkan hal yang baru saja Pak Laksono sampaikan. Barangkali benar menurut Ismi, jika setelah diadakan acara tahlilan, mungkin rumah itu akan hilang dari segala macam penampakan. Dan wajar saja namanya rumah 3 tahun tidak berpenghuni. Pasti ada penunggu tidak kasat mata tinggal di situ. Setelah kejadian aneh tersebut, memang semua serasa baik-baik saja. Sampai pada akhirnya rumah itu pun telah selesai direnovasi. Rumah 2 lantai yang berukuran 10 kali 15 meter itu nampak terlihat megah dan kokoh dengan aksen modern minimalis. Namun siapa sangka jika rumah yang diidam-idamkan oleh istriku ternyata merupakan sebuah awal petaka baru yang tidak berkesudahan. Malam pertama di rumah baru, 2 anakku Dini dan Indri entah mengapa mengalami panas tinggi dan kejang-kejang. Aku serta Ismi sangat panik sekali. Apalagi kejadian mereka sakit saat lewat tengah malam. Waduh mas, ayo bawa ke rumah sakit terdekat. Aku takut mas, 2 anak kita panas sekali badannya dan kejang-kejang, ucap Ismi panik. Dengan cepat aku menstarter mobil dan langsung menancap gas ke rumah sakit, membawa kedua buah hatiku bersama Ismi. Beruntung, anakku cepat ditangani oleh dokter dan perawat di sana. Gak usah khawatir Pak Hamid, kedua anak Bapak hanya mengalami infeksi radang tenggorokan saja, hingga mengalami kenaikan suhu tubuh ekstrim yang menyebabkan kejang. Saat ini kedua anak Bapak sedang beristirahat. Besok kita cek kembali bagaimana kesehatannya. Jika sudah membaik, bisa dibawa pulang kok, ucap si dokter. Ia menyarankan agar segera menebus obat dari apotek rumah sakit untuk Dini dan Indri, serta menyarankan agar kedua anakku lebih baik beristirahat saja dahulu di rumah sakit. Mas, biar aku saja yang jaga di rumah sakit. Mas besok harus kerja. Sebaiknya Mas pulang saja dulu ke rumah. Biar besok aku izin kepada atasanku untuk libur, ucap Ismi mengalah. Akhirnya aku putuskan untuk tidak jadi menginap bersama dengan Ismi di rumah sakit. Aku lihat jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Ya sudah dek, Mas mau pulang dulu. Sepertinya masih sempat Mas tidur 3 jam, supaya di kantor nanti Mas nggak ngantuk, ucapku sambil mencium kening istriku dan berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung berjalan menuju ke kamar dan merebahkan badan. Lalu tiba-tiba, Papa, ayo temenin Indri main. Ayo Pak, temenin Indri. Suara anakku Indri jelas sekali terdengar di telingaku. Seketika aku bangun dan melihat, ternyata pintu kamarku yang tadinya terkunci, kini menjadi telah terbuka. Saat itu aku segera bergegas menuju ke kamar anak yang berada di lantai 1. Aku sendiri seolah lupa jika barusan Indri dan Dini sedang dirawat di rumah sakit bersama dengan mamanya. Aku lihat ke dalam kamar anakku dan ternyata semua sudah porak-poranda, berantakan,
dan di lantai kamar terdapat banyak jejak kaki anak kecil. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kedua anakku dan Ismi kan sedang dirawat, ucapku yang baru tersadar. Aku kemudian mengingat ucapan Pak Laksono jika ia melihat ada banyak jejak langkah anak kecil, dan kemudian membatin dalam hati, ya Allah, apa ini sama dengan yang Pak Laksono lihat sewaktu itu? Peluh mulai mengalir dari dahiku. Degup jantungku mulai tidak beraturan, manakala aku mendengar persis dari arah tangga suara anak kecil yang berlari-lari dan tertawa-tawa. Bola kecil yang biasa Dini dan Indri mainkan pun perlahan menggelinding ke arahku. Papa, ayo main, Pa. Suara Indri ku dengar muncul lagi, namun kali ini diselingi oleh bayangan tipis siluet anak kecil yang berlari cepat ke arah lantai 2. Aku yang sudah gemetar ketakutan hanya bisa perlahan menyeret langkahku untuk keluar dari kamar anak dan sesegera mungkin kembali ke kamarku. Aku mencoba mengunci pintuku dan langsung merebahkan badan di bawah selimut. Tiba-tiba, kret. Saat aku menoleh, pintu kamarku sudah kembali terbuka. Dirasa ada yang tidak beres. Aku kemudian menyalakan seluruh pencahayaan lampu dan menyetel televisi dengan suara yang bising sampai dengan pagi hari. Rasanya lelah sekali tubuh ini karena semalaman tidak tidur. Tapi mau tidak mau aku harus tetap memaksa ke kantor di pagi harinya. Selagi di kantor, aku menyempatkan waktu menelpon Ismi, istriku, untuk menanyakan bagaimana keadaan Dini dan Indri. Syukurlah ku dengar keadaan mereka berdua sudah membaik dan siang nanti mereka sudah boleh diizinkan pulang oleh dokter. Mas, aku pulang duluan saja naik transportasi online. Anak-anak sudah gak tahan berlama-lama di rumah sakit, jawab Ismi. Loh, apa ndak sebaiknya tunggu aku pulang saja, biar nanti aku jemput, Dek? Tanyaku khawatir. Ndak apa-apa, Mas, fokus saja bekerja. Mas, nganu, apa sebaiknya kita cari pembantu atau ART saja ya untuk menjaga Indri dan Dini? Tanya Ismi. Nanti saja ya, Dek, kita bahas di rumah. Sekarang Mas mau kerja dulu. Sampai jumpa, Dek. Assalamualaikum, ucapku sambil menutup telepon. Sepulang kerja, sesampainya di rumah, pintu garasi dibuka oleh seseorang yang tidak aku kenali. Ia menatapku dengan tatapan tajam tanpa ada senyum tersungging di bibirnya. Dek, itu yang barusan buka pintu garasi siapa toh? Tanyaku berbisik kepada Ismi. Walah, itu Mbak Darsi. Sebelumnya maaf loh, Mas, aku mengambil keputusan sebelah pihak begini karena aku pikir lebih cepat lebih baik jika ada ART di rumah ini untuk menjaga Indri dan Dini sampai dengan sore hari saja. Lagian aku sama kamu kan kerja. Kemarin juga masih ada bapak yang menemani Dini serta Indri, jawab Ismi pelan. Ya sudahlah, Dek, silahkan kamu atur saja, ucapku yang tidak mau terlalu ambil pusing karena di hari itu sudah merasa terlalu lelah. Aku langsung mandi ke lantai 2 membersihkan tubuhku dan setelahnya aku memejamkan mata, berharap aku bisa tertidur lebih cepat. Hamid, segera tinggalkan rumah ini, Hamid. Jika tidak, kau akan mati, Hamid. Suara perempuan mengikik jelas terdengar di telingaku. Seketika aku terhenyak dan di sebelahku sudah berdiri ART baru. Pak, maaf, saya diminta ibu untuk membangunkan bapak karena bapak belum makan. Aku lihat dalam-dalam wajah serta perawakan Darsi yang terlihat agak pucat dan berambut panjang. Aku taksir usianya pun masih lebih muda dari Ismi. Lain kali cukup ketuk pintu kamar saja, gak perlu sampai masuk. Nanti gak enak kalau kelihatan sama ibu, ucapku agak ketus. Darsi tanpa menjawab langsung berlalu dari kamar. Tidak lama aku dengan kontai turun dari lantai 2 menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada Ismi, Dini serta Indri yang akan siap menyantap makan malam. Papa sudah bangun. Baru saja tadi Mama mau bangunin Papa, ucap Ismi. Dek, kamu yang benar saja. Masa si Darsi kamu suruh buat bangunin aku sampai masuk ke dalam kamar? Mbok ya nggak sopan toh, Dek,
Jawabku ketus. Mas, kamu ini ngelindur ya? Tanya aja anak-anak. Mbak Darsi itu sudah pulang dari tadi beberapa jam yang lalu. Pas nggak lama Mas sampai di rumah. Lagian omonganmu kok ngaco sih Mas? Ya nggak mungkin lah, aku suruh Darsi yang bangunin kamu. Jawab Ismi dengan suara meninggi. Emosiku langsung membuncah. Aku berbalik memarahi Ismi. Lagian kamu ini dek, nggak ngomongan dulu sama Mas mau ambil ART. Loh tiba-tiba sudah ada saja bekerja. Kalau dia jahat gimana dek? Apalagi kan kita baru tinggal di sini. Bentakku. Kan tadi sudah aku izin toh Mas. Apa bedanya nanti atau sekarang? Kita memang benar-benar perlu ART. Balas Ismi tidak mau kalah. Makanya kamu ini sebaiknya di rumah saja. Tidak perlu lagi bekerja. Memangnya gak cukup dari penghasilannya Mas? Bentakku kemudian. Percekcokan kini tidak bisa terelakkan. Dini dan Indri kulihat mereka hanya berpelukan satu sama lain dan tubuhnya bergetar. Sudah, cukup, hentikan ini, saya muak. Ucapku kemudian langsung masuk ke dalam kamar lagi, tidak bernafsu makan. Di dalam kamar pikiranku berkecamuk antara kesal dengan tingkah laku Ismi dan juga berusaha mengingat kembali jika tadi yang kulihat adalah benar Darsi si ART baru. Di antara pergejolakan batinku, samar-samar ku dengar lagi suara tawa dan langkah kaki anak kecil tepat di sekitar kasur. Aku yang sudah kesal dengan gangguan teror, akhirnya melampiaskan semua amarahku dengan cara membanting beberapa barang yang ada di kamar. Brak, brak, brak. Mendengar hal gaduh, Ismi langsung berlari ke kamar menghampiriku. Masya Allah Mas, ada apa ini? Kenapa semua berantakan? Kamu ini kenapa Thomas? Tanya Ismi. Bak orang yang kesetanan, aku malah kembali membentak-bentak Ismi. Rumah ini banyak setan Ismi. Aku pun sampai diteror hantu anak kecil di sini. Mungkin kamu gak akan percaya, tapi ini kenyataan Ismi. Ucapku sambil menunjuk-nunjuk. Istighfar Mas, kamu ini kenapa jadi marah-marah terus? Tanya Ismi sambil terisak tangis. Aku yang masih diliputi emosi malam itu segera mengambil kunci mobil dan berlalu pergi ke rumah ayah yang berada di Bogor. Sepanjang perjalanan aku bertanya-tanya dalam batin dan menyesali sikapku yang telah kelewatan pada Ismi. Setibanya di rumah ayah, aku mengambil segelas air dan meneguknya sampai habis. Perasaanku masih saja gusar karena diliputi rasa bersalah kepada istriku Ismi. Ayah yang dari tadi melihat perangaiku dengan lembut menanyakan ada masalah apa. Sehingga malam-malam hari aku pulang ke Bogor tanpa didampingi oleh Ismi serta kedua buah hatiku. Aku menceritakan dari awal keanehan yang aku alami dan juga gangguan mistis karena berada di rumah tusuk sate tersebut. Ayah menganggukkan kepalanya, pertanda ia sudah mengetahui apa yang aku rasakan. Setelah aku selesai bercerita, ada rasa lega luar biasa saat aku bisa mengutarakan apa yang mengganjal. Ayah kemudian menyarankan, sebaiknya nanti sebelum acara syukuran rumah baru, kamu telepon juga ibumu. Hargai ibumu, Sepertinya kamu sudah lama tidak berjumpa dengan beliau dan juga tidak saling berkomunikasi. Ayah tidak bisa berbicara banyak mengenai rumah barumu. Hanya saja ayah mengingatkan agar kamu tidak lupa sholat 5 waktu. Rajin-rajinlah beribadah agar terhindar dari segala macam petaka. Saran ayah menenangkanku. Aku sempat menanyakan apa maksudnya aku harus bertemu dengan ibu. Karena jujur saja terakhir kali aku bertemu ibu saat lahiran anakku Indri. Aku memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan beliau karena menurutku ibu adalah orang yang agak aneh. Sejak aku masih kecil, ibu memang sering berkutat dengan hal-hal gaib. Bahkan sedari kecil aku seringkali memergoki ibu melakukan ritual-ritual mistis di luar nalar. Seperti membakar dupa dan bertapa di dalam kamar sampai berhari-hari. Ibu saat itu menjelaskan jika hal tersebut adalah tradisi ilmu kejawen turun-temurun dari nenek moyang untuk melindungi keluarga. Aku menebak-nebak jika mungkin salah satu alasan perceraian ayah dan ibu adalah hal tersebut.
Oleh karena demikian, hubunganku tidak begitu baik dengan ibu dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan ayah. Ya, tapi saya ini kadang risih kalau bertemu dengan ibu. Pasti beliau berbicara ngelantur lagi. Ayah ingatkan, saat lahiran Indri, ibu hanya sibuk sendiri mengurusi ari-ari yang konon katanya harus beginilah, begitulah. Jawabku keberatan dengan saran ayah. Ayah paham, Le. Tapi ini juga ada sangkut pautnya dengan masalah yang saat ini kamu hadapi. Ibumu di kampung dipercaya sebagai dukun yang bisa mengobati dan punya ilmu kebatinan tinggi. Apa ndak sebaiknya kamu panggil saja ibumu, Le? Sekalian kamu bersilaturahmi dengan beliau. Kamu pun bisa meminta tolong untuk mencarikan solusi untuk masalahmu sekarang. Jawab ayah lembut. Aku menarik nafas dan mencoba melonggarkan egoku. Aku mengingat kembali masa-masa indah saat bersama ibu dahulu. Ya wis lah ya, nanti saya coba hubungi ibu di kampung. Kalau beliau mau, sebelum hari H acara pengajian, saya akan menjemputnya di kampung, jawabku. Beberapa menit kemudian handphoneku berbunyi. Terlihat ada panggilan dari Ismi, istriku. Halo, assalamualaikum, sapaku terlebih dahulu. Di seberang sana tidak ada jawaban, hanya bunyi suara anak kecil yang tertawa-tawa dan lalu berganti suara tangis parau Ismi. Seketika aku panik. Halo dek, halo, kamu kenapa dek? Tanyaku berulang kali dan tiba-tiba telepon terputus. Aku mencoba untuk mengirimkan pesan singkat, namun hanya checklist 1. Dan beberapa kali panggilan tidak tersambung kepada Ismi. Tidak kuhiraukan lagi rasa lelah dan kantuk. Saat itu juga, aku memutuskan untuk kembali ke Tiga Raksa Tangerang. Dalam benakku pasti Dini atau Indri mengalami panas lagi dan Ismi panik. Dalam perjalanan kuinjak pedal gas dalam-dalam agar aku bisa segera sampai di rumah. Namun naas, saat aku memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan tol, aku jelas-jelas melihat kedua anakku Dini dan Indri yang tiba-tiba menyeberang jalan, sehingga aku dengan spontan membanting setir ke arah yang berlawanan. Dan brak, semua nampak menjadi gelap dan tubuhku menjadi sakit semua. Perlahan kubuka mataku dan kulihat sekeliling sudah ada Ismi, kedua buah hatiku, dan dokter. Kenapa aku ini? Tanyaku parau. Alhamdulillah mas, kamu sudah sadar. Semalam kamu kecelakaan hebat. Beruntung kamu tidak apa-apa, hanya kaki kiri dan tulang bahu yang patah, ucap Ismi sambil menitikkan air mata. Papa udah bangun, papa udah sehat lagi, jawab Dini dan Indri yang langsung memelukku. Rasanya hatiku seperti luluh melihat kelegaan di raut wajah mereka. Aku bertekad kuat untuk bisa segera sembuh dari cederaku agar tidak menambah beban pikiran mereka dengan kondisiku. Dek, semalam kamu telepon mas ada apa toh sambil nangis? Tanyaku kemudian yang teringat peristiwa semalam. Maksudnya mas tidak ada telepon saya. Yang ada, saya berulang kali menelpon mas untuk pulang, tetapi handphone mas mati. Selang beberapa jam saya dapat telepon dari rumah sakit kalau mas kecelakaan di jalan tol. Jawaban Ismi membuatku menghela nafas panjang. Aku membatin, rasanya jelas semalam Ismi menelponku sambil terisak tangis. Tapi, ya sudahlah, aku pun tidak mau lagi membahas peristiwa itu. Yang terpenting saat ini, aku sudah bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki amal ibadahku. Kutepis rasa takutku mengingat kejadian semalam yang nampak di depan mataku saat mengemudikan mobil adalah Dini serta Indri. Sungguh aku benar-benar takut jika akan ada sesuatu yang menimpa mereka. Setelah perawatan 3 hari lamanya di rumah sakit, aku diperbolehkan pulang. Keadaanku perlahan membaik, namun kaki kiriku masih diberi pen dan alat penyangga, sehingga untuk berjalan dan melakukan aktivitas, aku masih perlu untuk dibantu oleh Ismi. Setibanya di rumah, semua berjalan seperti biasanya. Aku pun mengizinkan Ismi untuk kembali bekerja keesokan harinya dan tidak usah mengkhawatirkan. Secara di rumah sudah ada Darsi, asisten rumah tangga, yang menurutku bisa membantuku untuk sekedar mengambilkan makan atau minum. Tidak apa-apa dek, silakan kamu kerja saja.
kamu kemarin sudah izin libur lama karena mengurus Dini, Indri juga Mas. Mas bisa kok di rumah sendiri. Toh lagian ada Darsi yang bisa membantu sekedar mengambilkan makan atau minum. Tuturku kepada Ismi. Ismi pun mengiyakan saranku. Hingga tibalah di suatu siang, aku yang merasa lapar perlahan menyeret langkah kakiku menuju lantai 1 dan memanggil-manggil Darsi, namun ia tidak juga nampak. Pandanganku kemudian kuarahkan ke arah kamar Dini dan Indri. Mungkin saja Darsi di sana yang sedang bermain dengan mereka. Kebetulan saat itu pintu kamar Dini dan Indri tidak tertutup rapat, sehingga aku bisa mengintip dari celah pintu untuk memastikan apakah ada Darsi di situ. Seketika mataku terbelalak dibuatnya saat aku melihat Dini serta Indri berbicara dan tertawa-tawa dengan sosok wanita yang wajahnya mengerikan seperti kuntilanak. Rambut wanita itu terurai acak-acakan, wajahnya putih pucat, persis seperti mayat, dan memakai gaun putih yang kumal karena kotoran tanah. Bahkan untuk sepersekian detik, aku melihat jelas wanita itu adalah Darsi. Jantung ini mulai berdegup tidak beraturan, dan "Pak, Bapak cari saya," ucap suara perempuan datar dari belakangku. Saat aku menoleh, sudah ada Darsi di sana. Aku mencoba mengucek-ngucek kedua mataku, dan saat ku tengok ke dalam kamar Dini dan Indri, mereka berdua nyatanya sedang tidur siang. Iya, tadi saya cari kamu. Saya mau minta tolong ambilkan saya makan, Darsi," ucapku tergagap. Rasanya aku merasa tidak nyaman dengan kehadiran Darsi yang misterius. Bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana awal mula kedatangan Darsi di rumahku. Aku yang penasaran kemudian bertanya, "Darsi, kamu ini berasal dari mana toh? Dan lalu kok bisa kamu bekerja di sini?" tanyaku. "Saya orang kampung belakang perumahan ini dan saya hanya kebetulan ditawari bekerja oleh ibu," jawabnya singkat. Setelah aku makan siang, aku baru teringat akan pesan ayah untuk menghubungi ibu di kampung. Segera aku mencoba menghubunginya sesudah beberapa tahun tidak berkomunikasi. "Assalamualaikum Bu, ini Hamid," ucapku pelan. Waalaikumsalam. Ya Allah nak, kamu ini kenapa? Sudah lama gak ada kabar. Nomor handphonemu ganti mbok, ya bilang sama ibu. Kalau ibu kenapa-napa di sini, apa kamu gak khawatir Tomit? Cecarnya. Seketika ada rasa bersalah bercampur rindu di benakku, mengingat sudah beberapa tahun ini tidak pernah berkomunikasi. "Maafkan Hamid ya Bu. Bu, Hamid minggu depan akan mengadakan acara tahlilan di rumah baru. Apa ibu berkenan datang ke rumah baru Hamid?" tanyaku. Iya pasti anakku, ibu akan datang nak. Ibu yang akan datang menemui kamu, atau kamu yang akan menjemput ibu Mit? Tanyanya. "Sebaiknya saya Bu yang akan menjemput ibu di kampung. Ibu sudah terlalu tua untuk naik turun bis sendirian," jawabku. Singkat cerita, aku dan ibu membuat janji temu. Aku sudah membuat rencana jika dalam beberapa hari ke depan akan pulang ke kampung halaman ibu yang berada di Jawa Tengah untuk menjemputnya. Sore hari pun tiba. Aku dengar bunyi suara mobil Ismi yang sudah memasuki garasi. Ismi langsung melihat keadaanku di kamar dan dengan wajah yang sumringah, ia berkata, "Mas, gimana keadaannya? Apa sudah agak baikan? Oh ya, aku tadi belikan sayur sop iga sapi untuk Mas dan anak-anak makan. Sebelumnya aku hangatkan dulu ya Mas sopnya," ujar Ismi sambil berlalu ke dapur. Ada rasa lega melihat istriku Ismi sudah pulang dari kantornya. Setidaknya kini Darsi bisa pulang dan aku tidak merasa khawatir lagi dengan adanya Darsi di rumah. Setelah beberapa lama aku tunggu Ismi tidak juga terlihat kembali lagi ke kamar dan malahan samar-samar. Kini aku mencium ada bau sangit terbakar. Perlahan bau sangit terbakar itu mulai menyeruak ke dalam kamar beserta kepulan asap tipis dari celah pintu. Aku dengan sekuat tenaga mencoba bangkit dari tempat tidur dan menyeret kakiku yang patah untuk melihat ke lantai 1. Saat aku buka pintu kamar, dalam rumah kini sudah dipenuhi kepulan asap. Aku berteriak-teriak memanggil Ismi dan kedua buah hatiku untuk segera berlari keluar rumah. "Astagfirullah, maaf Mas,
Ismi lupa mematikan kompor. Ya Allah ya Rob, jawab Ismi yang keluar dari kamar Dini dan Indri, langsung dengan cepat berlari ke arah dapur. Aku dengan pelan-pelan mengikuti langkah Ismi menuju dapur, dan di sana kulihat si jago merah sudah membakar sebagian dapur, serta bagian belakang rumah. Beruntunglah karena letak rumahku ini berada tidak jauh dari pos security, aku bisa berteriak meminta pertolongan mereka untuk memadamkan kobaran api. Tidak hanya rugi secara material saja, namun Ismi istriku, tangan kanannya mengalami luka bakar cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aku menghela nafas panjang. Sial sekali rasanya, belum ada 1 bulan menempati rumah itu, aku sudah menemukan berbagai macam musibah. Belum sembuh cedera bahu dan kaki setelah kecelakaan. Kini giliran Ismi dan rumah belakang yang habis dilahap si jago merah, gumamku. Sepulangnya dari rumah sakit, aku melihat keadaan dalam rumah yang porak-poranda. Memang salahku saat aku bergegas rumah sakit. Aku lupa mengunci pintu karena sudah keburu panik membawa istriku yang terkena luka bakar serius. Segera aku lihat ke kamar atas dan ternyata lemariku sudah dibongkar paksa. Ah, bangsat, bajingan, masih saja ada orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam musibah seperti ini, masih ada saja maling. Umpatku berkali-kali kesal. Aku langsung memanggil kepala security dan melihat CCTV di beberapa titik bagian vital. Beruntung rekaman itu merekam 2 orang pemuda yang merangsek masuk dan keluar secara tergesa-gesa. Ini pasti pelakunya. Bajingan, sialan. Bagaimana sih kalian ini security? Masa tidak bisa mengamankan 1 rumah saja? Apalagi rumah saya ini kan deket pos. Cerocosku kehilangan kesabaran. Menurut pembelaan dari security yang bertugas, ia memang melihat 2 orang asing masuk ke dalam rumah. Namun mereka mengaku dari pihak kepolisian yang sedang bertugas menyelidiki rumahku setelah insiden kebakaran. Kakiku terasa lemas, rasanya langit hampir runtuh menimpaku. Kulihat Ismi yang terus memeluk tubuhku dari belakang dan mengusap-ngusap punggungku. Wis Thomas, sabar, kita sedang diuji oleh Allah. Berarti yang sudah hilang bukan milik kita. Lihat Mas, kita masih punya Dini dan Indri. Itu harta kita yang sangat berharga dari benda-benda yang hilang. Tak terasa air mata mengalir. Rasanya kesal, marah dan tidak ikhlas berkecamuk di benakku. Dari kerugian itu kutaksir mencapai sekitar kurang lebih 18 juta rupiah. Dihitung dari 3 buah jam tangan yang hilang, serta perhiasan emas milik Ismi. Belum lagi kerugian akibat rumah yang dilahap si jago merah, serta biaya pengobatan luka bakar Ismi. Dek, Mas sudah benar-benar gak tahan berada di rumah ini. Rumah ini ada sangkut pautnya dengan posisi rumah tusuk sate yang akan memakan korban jiwa. Ucapku bernada tinggi. Ya wis, terus maunya jenengan apa Thomas? Apa sebaiknya kita jual saja rumah ini? Tanya Ismi. 2 hari lagi Mas akan menemui ibu. Mungkin Mas akan ke sana dengan Pak Priyono. Karena kondisi Mas masih cedera. Mas yakin ibu mungkin bisa mencarikan solusi? Jawabku pasti. Akhirnya di hari yang ditentukan aku berangkat dari Tangerang bersama Pak Priyono menuju ke kota Semarang. Setibanya di sana aku langsung disambut hangat oleh ibu. Tanpa banyak berbasa-basi, aku menceritakan kejadian demi kejadian naas yang menimpa keluargaku dan mengutarakan apa maksud dan tujuanku untuk mengajak ibu ke rumah. Ibu dengan seksama menyimak pembicaraanku dan tiba-tiba, ternyata ada yang mengikutimu Tona, ucapnya sambil menunjuk ke arah belakang tubuhku. Dengan sigap ibu langsung berdiri dan menempelkan kedua tangannya di punggungku sambil mulutnya berkomat-kamit membacakan rapalan. Tidak lama ada rasa panas luar biasa di punggungku dan kemudian ada rasa mual yang luar biasa hingga aku memuntahkan isi perutku. Hantu anak kecil yang mengganggu rupanya, jawab ibu datar. Aku terenyak dan seketika bulu kudukku merinding. Anak itu janin yang tidak diharapkan. Ia mati di dalam kandungan ibunya karena ibunya bunuh diri terlebih dahulu. Seharusnya arwah ibunya pun masih berada di sekitar hantu anak kecil itu. Apa kamu merasa ada keanehan di sekitarmu, Hamid? Tanya ibu. Seketika aku mengingat wajah menyeramkan Darsi saat di kamar kedua buah hatiku.
Darsi bu, jangan-jangan, iya setan, ucapku tergagap. Mendengar nama Darsi, wajah ibu menjadi serius, seperti ia mengetahui sesuatu. Nak, ayo lekaslah bawa ibu ke rumahmu, sebelum semuanya terlambat, jawab ibu tergesa-gesa, lalu segera memasukkan pakaiannya ke dalam tas lusuh dan membawa sebuah minyak yang ia simpan di dalam laci. Aku mencoba dengan sekuat tenaga bergantian membawa mobil dengan Pak Priyono. Mengingat sedari pagi ia sudah kelelahan membawa mobil dari Tangerang Semarang. Dan di hari yang sama itu pula, aku serta ibu memaksa kembali lagi dari Semarang ke Tangerang. Nak, dengar ibu baik-baik. Rumah tusuk sate itu dianggap lokasi pembawa sial dan juga seperti magnet bagi makhluk halus. Apalagi rumah itu sudah tidak berpenghuni selama 3 tahun. Itu bahaya sekali nak. Kamu ini terlalu tergiur dengan harga murah, tetapi nyawa keluargamu jadi taruhannya, ucap ibu yang membuatku panik. Lantas bagaimana bu, jika sudah terlanjur membeli rumah itu? Uang tabungan Hamid hampir habis bu untuk membeli rumah tersebut. Rasanya sulit jika Hamid harus segera pindah rumah lagi, jawabku penasaran. Tenang saja anakku, kita ini manusia derajatnya lebih tinggi dari mereka. Jangan sampai kalah. Ibu akan membantu untuk mengeluarkan segala bentuk jelmaan jin dari dalam rumah itu yang membawa pengaruh negatif seperti emosi yang tidak terkontrol dan juga musibah lain datang bertubi-tubi. Setelahnya, ibu akan beritahu apa yang harus kamu lakukan. Baru saja ibu selesai berbicara, tiba-tiba handphoneku berdering. Aku lihat panggilan itu berasal dari Ismi. Mas, cepat pulang mas. Dini dan Indri kembali kejang-kejang. Aku benar-benar takut mas. Setelah sebelumnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka bermain dengan sosok kuntilanak yang menyeramkan, tutur Ismi sambil terisak tangis. Seketika tanganku gemetar hebat dan kemudian telepon itu aku serahkan kepada ibu. Nduk, jangan khawatir, jangan takut. Segeralah baca-baca surat pendek yang kamu bisa nduk di telinga cucuku buatan kopi hitam. Dan segera beri kepada Dini dan Indri. Itu salah satu bentuk pertolongan pertama untuk sakit kejang pada anak. Kami semua sangat panik. Mobil pun dipacu dengan kecepatan hampir maksimal. Beruntung kami bisa selamat sampai di Tangerang. Aku dan ibu segera menemui Ismi yang sudah berada di rumah sakit. Di sana kulihat 2 buah hatiku sudah tertidur pulas. Gimana dek, keadaan anakku? Tanyaku gugup. Sudah diberi obat mas sama dokter. Untuk kasus ini, menurut dokter anak kita mengalami shock berat dan ketakutan sampai membuatnya kejang-kejang. Rasanya aku kesal sekali mendengar hal itu. Aku yakin yang dilihat oleh kedua anakku dan Ismi adalah sosok Darsi yang sebenarnya. Itu kuntilanak Darsi. Coba kamu ingat lagi, bagaimana kamu bisa bertemu dengan dia? Cetus ibu. Gimana ya bu? Kok saya malah jadi lupa? Saya bahkan tidak ingat siapa Darsi, jawab Ismi seperti orang kebingungan. Ya Allah dek, Darsi itu ART kita. Ingat gak, kamu ditelepon minta izin sama emas untuk punya ART sehabis Dini dan Indri masuk rumah sakit, tanyaku memburu. Loh, tapi saya benar-benar tidak ingat mas. Seingat saya gak ada siapa-siapa lagi di rumah. Ucapan dari Ismi membuatku sangat terkejut. Rasanya tidak mungkin kalau ia tidak ingat. Ya wis, dari mulai nanti malam siapkan ibu 1 kamar kosong. Tolong siapapun jangan masuk kamar itu sebelum ibu keluar sendiri. Sebelumnya oleskan minyak ini di kedua alis cucuku supaya tidak lagi melihat makhluk halus dan supaya mereka lupa dengan apa yang telah mereka lihat barusan, ucap ibu. Setelah itu aku mengantar ibu ke rumah terlebih dahulu dan kembali lagi ke rumah sakit. Aduh yo, wong kae isinya yo istana demit. Ndak main-main ini energi negatifnya, ucap ibu begitu sampai di muka rumahku. Masuk ke dalam rumah, mulut ibu kembali berkomat-kamit membaca-baca rapalan doa. Dan kemudian aku jelas mendengar suara cekikikan kuntilanak yang melengking. Sudah, tidak usah takut. Ada ibu sekarang di rumah ini. Coba kamu tunjukin di mana kamar untuk ibu nak, ucap ibu mencoba menenangkanku.
Aku kemudian memilih sebuah kamar tamu yang berada dekat dengan kamar anak di lantai 1. Tidak lama aku pun kembali pamit kepada ibu untuk bermalam di rumah sakit. Aku berinisiatif untuk merahasiakan apa yang ada di rumah itu kepada Ismi. Aku khawatir kalau nanti Ismi akan semakin kepikiran yang tidak-tidak. 2 hari kemudian aku membawa pulang Dini, Indri dan Ismi kembali ke rumah. Kulihat kamar tamu masih tertutup rapat. Ada rasa khawatir di diriku, barangkali ada sesuatu yang terjadi sama ibu. "Mas, kamu sedang memikirkan ibu ya?" tanya Ismi. "Iya dek, ibu belum juga keluar nampaknya. Sebenarnya dari dulu sudah sering kali ibu seperti itu. Hidupnya banyak dipakai untuk bersemedi," jawabku. Tepat jam 6 sore pintu kamar tamu terbuka. Kulihat ibu yang berpeluh bercucuran keringat dan wajahnya sangat kelelahan. "Bu, saya ambilkan minum ya," ucapku yang segera memberikan teh manis hangat kepada ibu. Ibu tersenyum dan berkata, "Terima kasih nak, ibu tidak apa-apa kok, cuma sedikit kelelahan saja," jawabnya. Ibu habis memindahkan satu persatu memedi demit yang menunggui rumah ini. Dari mulai kuntilanak, hantu anak kecil, pocong, dan semua yang ada di rumah ini, ibu pindahkan dengan cara Roko Sukmo. Tapi ini belum selesai. Kamu harus mengadakan doa syukuran terlebih dahulu untuk memagari rumah ini dari segala bentuk gangguan lagi. Yang ketiga, cara agar aman dari rumah tusuk sate. Mau tidak mau kamu harus mengubah posisi pintu rumah dan pintu gerbang supaya tidak menghadap langsung ke jalan utama. Semisalnya rumahmu menghadap ke arah utara, buat pintu gerbang dan pintu rumah menghadap ke barat atau timur. Yang keempat, dalam pekarangan, usahakan ditumbuhi tanaman hijau agar memberikan energi positif. Terakhir, itu semua akan sia-sia jika kalian yang menunggui rumah tidak pernah beribadah. Hawa rumah pun lama-kelamaan akan menjadi terasa dingin karena tidak pernah dibuat beribadah, jelas ibu. Untuk kali ini aku menuruti semua yang disarankan oleh ibu. Segera aku merenovasi ulang pintu gerbang dan juga pintu depan rumah agar tidak menghadap langsung ke jalan utama. Menanam banyak tanaman hijau di pekarangan, serta mengadakan acara doa syukuran rumah baru karena sebelumnya selalu tertunda akibat dari berbagai macam petaka yang datang. Setelah semua itu kulakukan, alhamdulillah tidak ada lagi gangguan aneh yang kualami. Di sisi lain, karena akibat membeli rumah tusuk sate, hubungan antara aku dan ibu menjadi sangat membaik. Aku tahu, aku ini salah karena selama ini melupakan sosok seorang ibu. Padahal melalui perantara ibu, aku berhasil selamat dari petaka rumah tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa dijadikan bahan contoh kehidupan buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.